Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Membuat trading plan yang baik akan memudahkan Anda menyesuaikan diri dengan pergerakan pasar, sehingga nantinya Anda akan tetap tenang meskipun perubahan pasar terbilang cukup liar atau ekstrim, bahkan super dinamis. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk menyusun trading plan? Ya, sebelum memulai video ini seperti biasa, video ini disponsori oleh komunitas trading forex FX Hunter Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Di dalam komunitas ini juga ada kelas trading yang kalau teman-teman itu belum bisa trading, nanti akan diajarkan bagaimana cara trading sampai dengan apa saja indikator yang digunakan. Kemudian ada juga grup trading yang setiap harinya selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal. Yang ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan analisa karena semuanya sudah disediakan di grup itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup FX Hunter Pro, silahkan hubungi di nomor di bawah ini ya, 0817242194. Oke, jadi kembali lagi ke materi di video kali ini. Sebelum membuat trading plan dalam trading forex, perhatikan beberapa hal berikut ini supaya trading forex Anda itu stabil. Nah, pertama itu perhatikan detail trading plan. Jadi alangkah lebih baik kalau Anda itu membuat trading plan yang Anda miliki secara rinci dan lengkap, sehingga pengambilan keputusan dalam trading forex itu akan semakin mudah bila trading plan yang dibuat itu lebih detail. Misalnya Anda memulai dari unsur-unsur open posisinya, pakai eksekusi instan atau pending order, kemudian menentukan berapa jarak stop lossnya dan berapa jarak take profitnya, apakah akan menggunakan patokan dari support dan resisten atau menggunakan patokan dari angka sendiri, atau bahkan Anda menggunakan patokan dari indikator yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan patokan angka sendiri, misalnya mau memasang take profit dengan jarak 20 atau 30 pip, semakin detail Anda dalam merinci trading plan Anda, itu akan semakin memperbesar potensi kesuksesan di dalam trading forex. Kemudian yang kedua itu perhatikan fleksibilitas trading plan yang Anda susun ini ya. Jadi trading plan yang sudah Anda susun ini tidak harus dijalankan dengan kaku, meskipun tetap diperlukan kedisiplinan. Karena fleksibilitas ini bukan berarti menjadi ketidakdisiplinan, namun bentuknya lebih ke bertoleransi pada resiko per transaksinya. Misalnya ketika menghadapi floating minus, apa yang harus dilakukan? Apakah akan membuka posisi baru dengan harapan bisa membendung kerugian sebelumnya, atau membuka posisi baru di pair baru dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan di pair tersebut? Pergerakan pasar itu sangat dinamis sekali. Kadang hari ini market bergerak lambat, kadang besoknya bergerak sangat cepat sekali, sehingga trading plan yang Anda buat itu harus menyesuaikan dengan kondisi pergerakan market yang sedang berlangsung. Kemudian ketiga yaitu adalah backup plan. Penyusunan strategi kembali diperlukan sebagai cadangan untuk menghadapi arah pergerakan pasar yang tidak menentu. Misalnya, resiko kerugian dengan tidak menginvestasikan seluruh modal atau sisakan sebesar 50% dari modal ketika kita mengalami kerugian. Dengan trading plan yang baik, pengambilan keputusan terhadap akun trading itu dapat lebih dipertanggungjawabkan. Karena nantinya seorang trader tahu bagaimana mengatasi pergerakan harga pasar yang sulit diprediksi. Setelah mempersiapkan beberapa hal ini, selanjutnya Anda harus ketahui cara membuat trading plan dengan benar. Tujuan dari trading plan ini itu untuk memperoleh hasil trading dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, sehingga membantu perencanaan dan pelaksanaan strategi trading yang supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga diperlukan trading plan yang benar dan objektif demi mendisiplinkan planning yang sudah ditetapkan. Jadi langkah-langkah untuk membuat trading plan yang benar itu yang pertama adalah belajar strategi trading. Jadi kenali strategi aktivitas trading yang bisa dilakukan dan cocok dengan karakter Anda supaya tidak berantakan. Sebagai pemula, strategi yang profitable dengan resiko yang minim bisa Anda pilih, seperti
Misalnya scalping, strategi ini memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan yang sedikit tapi dengan transaksi yang sangat banyak. Kemudian swing trade, itu strategi ini memungkinkan Anda dengan membeli harga terendah dan menjual di harga yang paling tinggi. Day trade, itu strategi ini memungkinkan Anda untuk trading dalam batasan waktu harian. Artinya berapapun yang Anda dapat dalam waktu satu hari, entah itu profit atau loss, itu adalah rezeki yang harus Anda terima. Jadi Anda tidak akan menahan posisi lebih dari satu hari. Trend following itu strategi yang memungkinkan Anda untuk selalu mengikuti arah tren pergerakan harga. Jadi jika trennya sideways, Anda tidak dapat apa-apa karena pergerakan marketnya sedikit. Sedangkan jika trennya naik atau turun, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari tren ini. Yang kedua itu tentukan level resikonya. Memilih dan menentukan level resiko itu tergantung pada toleransi resiko sekaligus gaya trading yang Anda lakukan. Sementara itu, level resiko dari 1 sampai 5% total seluruh modal per trade itu adalah batasan level yang biasa diambil oleh trader profesional. Jadi misalnya Anda menetapkan kerugiannya itu 2% dari modal. Kalau modalnya $1.000, maka ketika sudah mengalami kerugian $20, Anda akan berhenti trading sambil menenangkan diri dan mencari peluang-peluang yang mungkin bisa digunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, tentukan tujuannya. Sangat penting untuk menentukan goals yang ingin dicapai sebelum benar-benar memulai aktivitas trading. Karena itu tentukan target profit yang Anda bisa menentukan secara harian atau sampai tahunan, bahkan bisa lebih. Atau Anda bisa juga menentukan targetnya berapa persen dari modal yang Anda gunakan. Kemudian setelah mencapai target tersebut, misalnya Anda sudah menetapkan targetnya adalah 50%, maka Anda akan menarik profitnya dari transaksi trading Anda. Atau Anda bisa menetapkan target sekitar 100%, jadi kalau sudah profit 100%, profitnya itu bisa ditarik. Kemudian yang keempat, pahami aturan entry posisi. Jadi strategi trading yang sudah diuji harus sesuai dengan entry posisi supaya Anda tahu price action seperti apa yang harus dilakukan. Selain itu, Anda juga harus tahu kapan dan di mana market dapat dimasuki serta indikator yang akan diperlukan. Misalnya Anda menggunakan indikator MA20 dan MA15 yang akan melakukan entry posisi jika terjadi persilangan, atau Anda gunakan patokan price action yang akan open posisi jika sudah muncul candle tertentu. Kemudian yang kelima itu pahami aturan exitnya. Setelah memahami aturan entry posisi, Anda akan siap exit trading pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, tetaplah bertahan pada posisi Anda meskipun pasar mulai bergerak dan bahkan tampak menggiurkan. Dalam menentukan exit posisi, Anda bisa berpatokan pada banyak hal. Misalnya, target Anda sendiri atau dengan menggunakan indikator, price action, atau support dan resisten. Begitu juga ketika mengalami kerugian, itu harus memiliki aturan exit posisi sendiri. Misalnya dengan membatasi kerugian yang tidak lebih dari 2% dari modalnya. Yang keenam, ketahui tren yang berlangsung. Sebelum menentukan trading plan, ketahui bagaimana tren berlangsung dan melawan strategi trading yang Anda miliki. Setelah itu, tetapkan posisi buy atau sell yang akan Anda buka. Seperti yang kalian ketahui bahwa tren itu ada 3 jenis ya, yaitu tren naik, turun, dan sideways. Bagaimana reaksi Anda ketika menghadapi masing-masing tren tersebut? Ini sangat penting. Kalau trennya naik dan turun, itu jelas kita bisa langsung eksekusi buy atau sell ya. Tapi akan lebih sulit lagi kalau yang terjadi itu adalah tren sideways. Bagi yang sudah terbiasa dengan mengikuti arah tren, ketika menghadapi sideways, ini akan sulit untuk menemukan transaksi yang menguntungkan. Beda lagi dengan seorang scalper yang memang memanfaatkan pergerakan harga yang sedikit ini. Jadi dengan tren sideways ini justru akan menjadi harta karun buat para trader scalper karena potensi transaksinya bisa sangat banyak sekali. Jadi Anda tidak perlu menggunakan semua strategi di masing-masing tren, tapi setidaknya Anda harus tahu di tren apa saja yang bisa mengambil keuntungan.
dan di tren apa saja yang harus dihindari. Kemudian yang ketujuh adalah cari support dan resistennya. Pada semua time frame, gunakan minimal 5 metode untuk mencari support dan resisten yang kuat dari histori pergerakan harganya. Kemudian amati mana yang tidak menghasilkan breakout meskipun sudah diuji berulang-ulang kali. Dalam menentukan support dan resisten itu ada banyak sekali caranya yang bisa digunakan, dan indikator yang dipakai juga ada banyak sekali. Anda bisa menggunakan pembalikan arah sebagai area support dan resisten, jadi cari area lembah atau puncak di pergerakan harga sebelumnya. Ketika menggunakan indikator, Anda bisa menggunakan indikator MA atau bisa juga menggunakan Fibonacci, retracement, dan masih banyak lagi indikator yang lain. Nah, jadi itulah cara untuk membuat trading plan yang baik dan benar, meskipun sebenarnya tidak ada metode yang pasti. Tapi beberapa konsep ini itu dapat diterapkan untuk memulai menggunakan trading plan. Jadi seperti itu untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video edukasi tentang trading forex dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.